Namaku Aksa, usia 14 tahun. Seorang siswa biasa di sudut kota biasa. Aku suka menggambar, suka tidur. Ya, terutama di kelas PPKN. Dan jujur aja, sama seperti kamu, dulu aku pikir wawasan Nusantara itu cuma sekedar kalimat indah di buku pelajaran tentang persatuan, kesatuan, dan keberagaman. Ya, aku dengar itu, tapi kupikir itu bukan urusanku. Sampai suatu hari aku menyentuh halaman sejarah dan waktu menyeretku masuk ke dalamnya. Kututup mataku seerat mungkin. Tubuhku terasa tersedot oleh sesuatu. Terdengar bisikan-bisikan aneh, diiringi dengan suara halaman buku yang dibalik. Bisikan-bisikan terus terdengar di telingaku yang lama-kelamaan melebur menjadi suara debur ombak. Aku tersentak, semua berubah. Udara menjadi asin, lembab. Mataku terbuka, dan aku tak lagi di perpustakaan sekolah. Aku berdiri di tepi pelabuhan tua. Kupandang sekitarku. Kayu-kayu pelabuhan basah oleh percikan ombak. Di kejauhan, laut luas membentang, megah, tak terbatas. Kapal-kapal kayu terlihat bergerak lambat, dan langit di atas berwarna tembaga keemasan. Semuanya terasa nyata, lebih nyata dari apapun yang pernah kualami sebelumnya. Sebuah siluet tinggi di ekor mata mencuri fokusku dari keindahan itu. Tanpa malu, mataku beralih ke figur itu. Lalu, aku melihatnya. Seorang pria berjas rapi, berpeci hitam, berdiri memandangi lautan. Matanya tajam, penuh ketegasan tapi juga kedalaman. Wajah itu, aku tahu wajah itu. Ya Tuhan, itu wajah dari buku sejarah, dari poster di kelasku. Tapi kali ini, apa yang aku lihat? Ini nyata. Dia hidup. Aku berbisik pelan, setengah tak percaya. Itu Juanda? Langkahku mendekat. Pelan. Suara ombak seolah mereda. Dan suara itu, suara yang selama ini hanya kubaca di teks, yang selama ini hanya kubayangkan dari garis wajahnya, kini terdengar langsung di telingaku. Kenapa ada anak-anak di sini? Nak, kamu siapa? Bukan dari sini sepertinya. Di mana orang tuamu? Aku terpaku, tak tahu harus menjawab apa. Tapi, aku merasa aku harus berbicara. Belum ada orang tua. Nama saya Aksa. Wajahnya mengernyit. Apa maksudmu? Aku menarik nafas panjang. Saya datang dari masa depan. Beliau tertawa kecil. Oh, anak yang penuh imajinasi. Dari masa depan? Jadi maksudmu
Kamu tahu siapa aku? Aku mengangguk cepat. Semangatku melonjak. Iya benar-benar. Bapak adalah orang yang menyatukan Indonesia melalui laut lewat deklarasi. Iya, deklarasi Juanda sesuai nama Bapak. Laut bukan pemisah tapi pengikat. Iya bener, lautlah yang membuat kita satu. Beliau terdiam. Pandangannya menembus cakrawala. Langit mulai redup. Anak kecil memang suka bercanda. Tapi kamu tahu nak, dunia belum tentu percaya dengan deklarasi itu. Bagi mereka, Indonesia hanya pulau-pulau kecil terpisah. Peraturan Belanda hanya memberikan kita 3 mil dari garis pantai. Sisanya mereka anggap laut bebas, laut tak bertuan. Angin kencang mulai bertiup. Suara ombak meninggi, seolah ikut berseru menentang rencana licik sekutu. Aku menggenggam tanganku. Ada sesuatu dalam diriku yang menyala. Tapi mereka salah, Pak. Laut itu bukan kosong. Laut itu punya suara. Laut itu punya memori. Di dalamnya ada ikan-ikan kita, ada nenek moyang kita, ada pelaut-pelaut kita. Tanpa laut, kita hanyalah bintang-bintang yang terlepas di langit malam. Tapi dengan laut, kita jadi rasi bintang, jadi satu, jadi Indonesia. Juanda menatapku lama. Di balik kacamatanya, mata itu ikut berkaca-kaca. Tetapi bibirnya menampilkan senyuman kecil non tulus. Anak yang aneh, menyemangati orang tua yang bahkan belum tentu akan didengar dunia. Aku menjawab dengan nada lembut tapi penuh keyakinan. Pak, saya hidup di masa saat deklarasi itu sudah menjadi kenyataan. Butuh waktu puluhan tahun. Dunia menolak, bahkan Indonesia sempat hampir menyerah. Tapi akhirnya dunia mengakui kok. 1982, di tahun 1994, PBB akhirnya meratifikasi prinsip negara kepulauan. Dunia mendengarkan kita, Pak. Karena ini semua karena Bapak berani menyuarakannya lebih dahulu. Indonesia akan satu? Tanyanya nyaris tak terdengar. Aku tersenyum. Hatiku tak kuasa mendengar suara rintih dari tokoh yang hanya ku kenal melalui potretnya. Suara harap dari sosok yang memperjuangkan kesatuan itu sendiri. Iya, Pak. Karena Bapak. Karena keberanian Bapak menyatukan laut. Beliau menunduk, tersenyum. Aku tahu, hatinya berharap namun kepalanya menolak untuk percaya begitu lebih. Di saat itu, aku berpikir, tak kusangka mencintai Indonesia itu bisa sampai ke tahap seperti ini. Tak pernah terbayang olehku pengorbanan jiwa dan raga atas cinta. Setidaknya hingga penampilan cahaya jingga mentari yang
memeluk tubuh pria berjas di depanku yang meneteskan air mata hanya dengan mendengar cerita anak kecil sepertiku tentang masa depan. Aku merasakan hasratnya untuk mencicipi kemerdekaan Indonesia tanpa ada ganggu gugat dari pihak lain. Kemerdekaan seperti yang kurasa saat ini, tidak lagi memperjuangkan, mempertahankan, namun mengisi kemerdekaan itu sendiri. Tiba-tiba langit retak. Angin menarikku ke atas. Aku mencoba meraih tangannya, namun semuanya terlepas. Beliau terlihat panik, mencoba meraihku. Aku menatap pahlawan itu, setidaknya untuk yang terakhir kali. Dan aku terlempar kembali ke perpustakaan. Terdengar suara halaman buku di balik cepat. Nafasku terengah, berusaha memetakan apa yang baru saja kualami. Aku terdiam. Tanganku gemetar. Tapi sekarang aku mengerti. Laut bukan sekadar biru yang memisahkan pulau. Laut adalah urat nadi bangsa kita. Wawasan Nusantara bukan hanya hafalan, tapi denyut jantung negeri ini. Aku membisikkan satu kalimat. Terima kasih Pak Juanda. Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia yang satu.